Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aas. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai diksi. Yang akan kita bahas yaitu pengertian, fungsi diksi, jenis-jenis diksi, syarat-syarat diksi, dan contoh diksi. Yang pertama yaitu pengertian diksi. Diksi merupakan pilihan kata dalam tulisan yang digunakan untuk menggambarkan sebuah cerita atau memberi makna yang sesuai dengan keinginan si penulis. Tetapi, diksi tidak hanya terbatas pada pemilihan kata saja, melainkan juga untuk mengungkapkan gagasan atau menceritakan peristiwa. Diksi juga meliputi persoalan gaya bahasa, ungkapan-ungkapan, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu pengertian diksi menurut para ahli. Yang pertama, Gorz Kerat, terbagi menjadi dua, yakni pilihan kata atau mengenai pengertian kata-kata yang digunakan untuk menyampaikan suatu gagasan, pengungkapan yang tepat, dan gaya penyampaian kata yang lebih baik dan sesuai situasi. Yang kedua menurut Susilo Mansuruddin. Susilo Mansuruddin berpendapat, pengertian diksi merupakan pilihan kata. Pemakaian atau pemilihan diksi yang tepat, benar, dan cermat bisa membantu memberi nilai pada suatu kata. Pilihan diksi yang sesuai dengan kata lain akan mencegah terjadinya kesalahan penafsiran yang berbeda. Yang ketiga, Widya Martaya. Menurut Widya Martaya, pengertian diksi adalah kemampuan seseorang dalam membedakan suatu nuansa-nuansa makna secara tepat dengan gagasan yang disampaikan. Kemampuan seseorang membedakan makna tersebut sesuai dengan situasi dan nilai rasa yang dimiliki oleh kelompok masyarakat dan pendengar atau pembaca. Yang selanjutnya yaitu Endre. Endre sendiri berpendapat, pengertian diksi merupakan penggunaan kata yang sesuai dalam mewakili pikiran dan perawatan yang ingin disampaikan dalam suatu pola kalimat tertentu. Selanjutnya yaitu fungsi diksi. Yang pertama, membantu pembaca memahami pesan karya sastra. Pemilihan diksi yang tepat dalam penulisan karya sastra bisa membuat orang yang membaca lebih mudah memahami pesan yang ingin disampaikan oleh penulis atau pengarang melalui hasil tulisannya. Pesan adalah setiap pemberitahuan, kata atau komunikasi, baik lisan maupun tertulis yang dikirimkan dari satu orang ke orang lain. Pesan ini menjadi inti dari setiap proses komunikasi yang terjalin. Yang kedua, komunikasi efektif. Pemilihan diksi dalam penulisan karya sastra juga bisa membantu membuat komunikasi menjadi lebih efektif. Pemahaman yang baik dalam penggunaan atau pemilihan diksi sangat penting agar tercipta suatu komunikasi yang efektif dan efisien. Yang ketiga, bentuk ekspresi. Penggunaan atau pemilihan diksi juga bisa berupa bentuk ekspresi yang ada dalam gagasan secara tertulis maupun terucap. Penggunaan diksi yang tepat dan selaras bisa membantu membangun imajinasi pembaca atau pendengar ketika membaca atau mendengarkan sebuah karya sastra. Yang terakhir yaitu hiburan. Pemilihan diksi yang tepat juga bisa berfungsi sebagai hiburan bagi pembaca maupun pendengarnya. Hal ini berkaitan dengan setiap pesan yang ekspresi dalam sebuah karya sastra. Selanjutnya yaitu jenis-jenis diksi. Diksi dibedakan menjadi berdasarkan makna. Berdasarkan makna dibagi menjadi dua macam, yaitu makna denotatif.
Makna denotatif adalah diksi dengan makna yang sebenarnya dari suatu kata atau kalimat. Dengan kata lain, makna denotatif adalah makna objektif dalam membawa perasaan tertentu atau murni. Contoh diksi dengan makna denotatif yaitu yang pertama, jerawat disebabkan oleh sebum pada wajah. Yang kedua, jerapah memiliki leher yang panjang dibandingkan hewan-hewan yang lainnya. Selanjutnya yaitu makna konotatif. Jenis diksi berdasarkan makna konotatif adalah diksi kata atau kalimat yang memiliki arti bukan sebenarnya. Makna konotatif juga bisa diartikan sebagai makna kias yang berkaitan dengan nilai rasa. Contoh diksi dengan makna konotatif. Banyak pahlawan yang telah gugur dalam medan perang. Gugur di sini memiliki makna sebagai meninggal dunia. Selanjutnya, diksi dibedakan berdasarkan leksikal. Yang pertama, sinonim. Sinonim merupakan dua kata atau lebih yang memiliki persamaan makna. Penggunaan diksi sinonim bertujuan untuk membuat apa yang dituliskan menjadi lebih sesuai dengan ekspresi yang ingin diungkapkan. Yang kedua, antonim. Antonim adalah pemilihan diksi atau kata yang memiliki makna berlawanan atau berbeda. Contohnya seperti naik turun, besar atau kecil, tinggi rendah, hemat dan boros. Yang ketiga yaitu homonim. Homonim merupakan pemilihan diksi yang memiliki pelafalan dan ejaan sama, tetapi artinya berbeda satu sama lain. Contohnya, pemilihan diksi berdasarkan leksikal homonim, seperti kata bulan yang bisa memiliki makna sebagai satelit alam di bumi sekaligus memiliki arti sebagai waktu. Yang selanjutnya yaitu homopon. Homopon yaitu pemilihan diksi yang memiliki ejaan dan makna berbeda, tetapi pelafalannya sama. Contoh diksi homopon yaitu bank atau bank. Kedua kata itu memiliki arti dan ejaan berbeda, tetapi pelafalannya terdengar mirip. Selanjutnya yaitu homograf. Homograf merupakan kata yang memiliki lafal dan arti yang berbeda, tetapi ejaannya sama. Contoh pemilihan diksi berdasarkan leksikal homograf seperti makanan kesukaan Karin adalah tahu goreng, dan Karin tidak tahu kalau hari ini dia libur. Dalam hal ini, tahu memiliki ejaan yang sama, tetapi bunyi dan maknanya berbeda. Selanjutnya yaitu diksi polisemi. Polisemi merupakan diksi atau prasakata yang memiliki lebih dari satu arti, seperti bunga dan kelapa. Contohnya, orang yang menabung di bank akan mendapatkan bunga setiap bulannya, dan Karin adalah bunga desa yang menjadi incaran para pria. Dalam hal ini, kata bunga memiliki banyak makna, baik sebagai keuntungan, kecantikan, atau sebuah tanaman. Selanjutnya itu hipernim. Hipernim merupakan diksi yang mewakili banyak kata lainnya atau mencakup makna kata lainnya. Contohnya, seperti kata sempurna yang memiliki arti nilai yang bagus, luar biasa, dan lainnya. Selanjutnya yaitu hiponim. Hiponim merupakan diksi yang bisa terwakili oleh kata hipernim. Contoh pemilihan diksi berdasarkan leksikal hiponim seperti ada binatang liar di kebun binatang yang meliputi gajah, singa, buaya, rusa, dan lainnya. Pada kalimat tersebut, kata binatang liar termasuk hipernim, sedangkan gajah, singa, buaya, dan lainnya termasuk hiponim. Syarat-syarat diksi.
Yang pertama, penggunaan kata konotasi denotasi yang tepat. Penggunaan kata konotasi dan denotasi yang tepat juga termasuk syarat pemilihan diksi yang harus dipahami oleh penulis. Kata konotatif adalah diksi yang memiliki makna murni dan perasaan yang sifatnya pribadi. Sedangkan denotatif adalah diksi yang memiliki makna objektif dalam membawa perasaan tertentu dan murni. Yang kedua, penggunaan kata sinonim atau memiliki makna yang sama dan tepat. Biasanya penggunaan salah satu katanya terdengar lebih halus dan lainnya terdengar lebih kasar. Yang ketiga, kemampuan membedakan kata-kata yang memiliki ejaan yang sama. Penulis juga harus bisa membedakan kata-kata yang memiliki ejaan sama dalam satu kalimat atau tulisan, karena kata-kata yang ejaannya sama ini bisa memiliki makna yang berbeda tergantung pada penggunaannya dalam sebuah kalimat. Yang keempat yaitu penggunaan kata kerja pada kata idiomatik. Idiomatik adalah makna atau kata rangkaian yang menyimpang atau berbeda dengan makna kata-kata pembangunnya. Yang kelima, kemampuan membedakan kata khusus dan umum dalam tulisan. Penulis juga harus bisa membedakan kata khusus dan umum dalam sebuah tulisan agar ketepatan dalam pemilihan diksi itu terjamin. Kata khusus adalah kata yang dipakai dalam penyusunan kalimat yang memiliki makna terbatas, lebih spesifik, dan sempit. Sedangkan kata umum adalah kata yang digunakan dalam penyusunan kalimat dengan makna lebih luas dan cakupannya lebar. Yang terakhir yaitu memperhatikan pemilihan kata yang tepat dalam tulisan. Seorang penulis juga harus bisa memperhatikan pemilihan kata yang tepat secara berkelanjutan dalam tulisannya. Pemilihan kata sama halnya dengan pemilihan diksi yang digunakan untuk menyampaikan suatu gagasan, pengungkapan yang tepat, dan gaya penyampaian kata yang lebih luas, baik serta sesuai situasi. Contoh diksi. Yang pertama, terdapat kalimat, Randy sudah menjadi tangan kanan Andi selama 5 tahun. Dalam kalimat tersebut, tangan kanan diartikan sebagai orang kepercayaan. Yang kedua, sebelum berangkat apel pagi, saya selalu menyempatkan diri untuk sarapan buah apel. Apel adalah kata yang memiliki ejaan yang sama tetapi pelafalan dan maknanya berbeda. Yang terakhir yaitu, Intan sangat gemar pergi hedon dengan teman-temannya hingga boros, sedangkan Siska, adiknya adalah anak yang hemat dan gemar menabung. Boros dan hemat adalah dua kata yang memiliki makna saling berlawanan. Mungkin cukup sekian yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.